yang memimpinnya. Maka hari ini saya di sini, mohon maaf, saya ini mohon maaf, apalagi yang kemarin. Saya itu harus ke sini sementara saya ada panggilan untuk ke Jakarta itu yang jauh lebih. Saksinya istri saya. Ini istri saya. Jadi istri saya ini yang saya ceritakan ini dulu mahasiswi saya. Namanya Ulaya Ahdiani. Karena dulu kalau saya ngajar di UGM ada wanita selalu duduk paling depan tuh. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajar, saya malah gambar wajahnya. Saya lihat kok tidak senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luruskan. Dan sudah saya ini anak ulama, anaknya orang kaya, terus dengan kota Jogja, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi. Mudah-mudahan mudah-mudahan tahun ini. Dulu saya mau ngambil TKW sini, tapi kok nggak ada yang warisannya banyak. Tapi semua saya nikahi, tapi nggak tahu mana dagu mana ci. Halo. Dan orang itu punya asas keterpengaruhan. Tolong semuanya fokus. Saya akan mulai pelan-pelan karena saya ini nanti jatahnya sampai sore. Hari ini saya akan bicara tentang bagaimana Sya'ban dan pra-Ramadan. Nanti tentang bagaimana menjemput Ramadan yang sukses, Ramadan yang nanti akan gugur dosa-dosa kita, Ramadan yang akan meningkat derajat di surga nanti di sesi kedua sampai jam 10 malam. Hari ini mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Karena di tengah hirup pikuk orang berjalan lalu lalang gitu Pak, tapi ada orang yang mau meluangkan waktu harta tenaganya untuk hadir di majelis taklim. Ini tanda berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ada 4, tolong baik-baik, tolong dicatat baik-baik. Anda tidak akan diberkahi. 1, berkah ini sifatnya ilahiyah. Makanya hidup Anda selamanya nggak diberkahi kalau Anda lepas hubungannya dengan Allah. Maka tolong sesibuk apapun jangan lupakan hubungan dengan Allah. Maka lihat apa-apa kaitkan dengan Allah. Lihat orang cantik, subhan. Lihat orang jelek, naudzu. Lihat gajinya TKW yang lama-lama BMI, masya Allah, alhamdulillah. Dan gaji orang yang diploroti jadi inali. Kenapa lihat apa-apa sebut nama Allah supaya ada ketemu satu dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta orang mau masuk rumah Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Ya Allah berilah berkah di dalam rumah. Nanti kalau mau pulang, Anda pulang dari sini, lihat kampungmu, lihat rumahmu, ini doanya. Semuanya tirukan. Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Coba separuh sini. Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Saya lihat yang separuh ini jauh lebih cerdas daripada yang sini. Apa itu berkah? 1, berkah ini sifatnya ilahiyah, maka selamanya hidup Anda gak diberkahi kalau Anda lepas hubungan dengan Allah. Maka jangan lepaskan hubungan kita kepada Allah. Wis gajimu pirang miliar kok nganti ra salat. Sepohon kayu daunnya rindang lebat buahnya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun
semangat malam gitu. Tujuan nyanyi. Gak apa-apa. Biar saya lega itu loh, agak lifting untuk malam-malam. Sini, MC apa panitianya sini. Ini masih ada keluhan yang di luar nggak bisa masuk. Gimana caranya? Berdiri. Berdiri. Berdiri biar rapat. Kalau panitia sini, mana panitia kelewatan dulu berdiri. Ini. Mau pilih 01, 02, 03 nggak peduli. Yang penting kita harus bersaudara. Setuju? Kalau partainya menang nggak dapat apa-apa, betul? Kalau partainya menang kita tetap status kita di sini sama. Gajinya nggak akan naik kan? Maka untuk itu paling dapat kaos sablonan luntur. Maka buat apa itu semuanya? Maka saya uji semuanya harus kompak. Ini sebelum saya mulai. Saya akan uji kekompakan, yang nggak kompak berdiri pulang. Ini yang membuat BMI nggak maju gara-gara orang-orang yang nggak kompak ini. Kekuatan alamiah itu adalah di 10 dain dawain, setiap ada sakit ada obatnya. Kalau cocok dia sembuh. Obat tidak hanya di apotek. Seluruh alam ini adalah obat. Bisa kunir putih, bisa rabun tusada, bisa ginseng, bisa apapun yang ada di alam ini. Yang ketiga adalah kekuatan ilahiyah, kekuatan ilmiah, kekuatan alamiah, kekuatan ilahiyah, kekuatan jangan lupa doa. Zaman Nabi Musa, ada Nabi Musa sakit, maka oleh Allah naiklah ke gunung. Sampai di gunung, suruh makan daun. Ini kurang bagus, ini lebih bagus. Ternyata Pak Warno tahu yang terbaik. Yang kamu yang ngasih, dirumuskan saya. Racun di tangan kirimu, madu di tangan. Kamu ngasih racun, tak madu. Wanita kalau nggak mau di madu terus dirang. Atau aku mau di madu tapi kamu saya rang. Baik. Masih ada yang di luar, masih banyak yang belum masuk ya. Sudah selesai sholat, makan semuanya? Karena makan itu justru kata Nabi, satu la sholata bihat roti to'am. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Jangan cewek sholat, ingatannya pada makanan. Betul. Makan enak, ditinggal sholat bismillah. Oh, nikmat. Dimakan kucing. Akhirnya sholatnya pakai surat kulhu. Melakat Allahus. Yang kedua, tidak boleh sholat dengan menahan dua lupa. Kentut, kencing, BAB, BAK, birak, kencing, kentut tidak boleh ditahan. Kalau habis wudhu terasa kentut sekalian, wudhu lagi. Laku wudhunya antri dingin, sholat sambil nyantai. Bismillah. Mengajar Pak Warno selama ini. Oke. Malah dari yang lain, amin. Aduh, kulhu aja kulhu. Masya Allah malah sapi ismail tak bisa ngomong. Apalagi udah sampai atahiyat. Udah tasawuf akhir kok berasa kentut. Sayang banget, dicepet-cepet. Sabar itu mulai mudut lagi. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama yang gemuk-gemuk ini. Malah bergetar vibrasi. Tapi yang namanya orang kentutan itu ya hebat ya. Paling susah itu kalau punya suami, punya istri kentutan. Masya Allah, nggak nyaman sama sekali. Kemana aja. Halo.
Saya punya teman dosen itu kentutannya luar biasa. Asal rapat jurusan, ini bau kentut. Dicari 1 semester nggak ketemu. Ternyata dia itu kalau rapat jurusan duduknya di meja kosong, dekat meja kosong. Jadi kalau kentut sambil narik meja, break sambil duduk gitu dia. Tapi dia pernah salah strategi. Mejanya ditarik selesai, kentutnya belum keluar. Jadi grek, duduk, saya sekalian, Sayyidul Ayam, halo? Sudah fokus? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Jadi sapi minumnya? Nah, jadi jerapah makannya? Pas fokus ngaji malah kayak drama. Sayyidul Ayam Yaumul Jum'ah wa Sayyidul Zuhur Sahru Ramadan. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puncaknya hari adalah hari Jumat dan puncaknya bulan di bulan Ramadan. Bulan depan kita akan masuki Ramadan. Sekali lagi sahabat menyiapkan Ramadan 6 bulan, bukan sehari 2 hari, 6 bulan. Apa yang dipersiapkan? Pertama adalah istidatul jism, menguatkan fisik, menyiapkan fisik. Karena kenyataannya Ramadan itu perlu fisik yang kuat, betul nggak? Kalau kita sakit, terpaksa Ramadannya tidak sempurna. Fisik ini dibiasakan, maka Rasulullah di bulan Sya'ban ini sudah mulai banyak berpuasa untuk warming up. Paling banyak puasanya Rasulullah selain bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Sya'ban adalah thoriq minal jabal, yaitu jalan untuk menuju puncak. Makanya kalau Sya'ban ini persiapannya oke, Ramadannya akan oke. Karena nanti ada orang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Pertama, puasanya tidak imanan wa ihtisaban. Puasanya tidak semata-mata untuk Allah. Seluruh amal ibadah itu harus inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa anai wa BMI wa kepalai wa nikahi, semuanya lillahi ta'ala. Karena niatnya untuk Allah, semuanya diniati untuk ibadah. Sama dengan suami istri, niatilah untuk ibadah. Maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Biasanya 10 juta, koni 9 juta, kurang 1 juta. Kemarin masamu gak enak nih, potong 1 juta. Berarti nikah aja dengan catering. Lu biasanya 10 juta, ini 8 juta, kurang 2 juta. Lihat istri kamu miring. Kalau itu suruh nikah dengan laundry. Demikian juga istri melayani suami jangan tergantung gaji, karena niatnya untuk ibadah. Minum mau pahit ini kurang gula, ini kurang 600 di sini. Mau nyuci orang resep kurang 800 ini. Enak-enak berhubungan suami istri harus stop nih, sampai 300 dia. Berarti niatnya tidak untuk ibadah. Maka Allah menghubungkan kalian nikah. Hubungannya bukan dengan mahabbah, tapi mawaddah. Apa bedanya mahabbah dengan mawaddah? Mahabbah itu cinta, tetapi hanya cinta lahir. Aku seneng sama kalian karena kalian cantik. Tapi kalau kecantikannya hilang, mahabbahnya hilang. Aku senang sama kamu Mas karena kamu kaya. Kalau kekayaannya hilang, maka ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di sini. Berarti Anda nikahnya karena kalau mau
nyuci baju kok ada uang di saku baju, ada dolar, kira-kira diambil apa serahkan suami? Maling malu. Makanya paling banyak Mas Pano, paling susah itu kalau punya istri pinter cari duit. Karena ditaruh di mana aja ketahuan, karena istrinya pinter cari duit. Diselipkan di peci ketahuan, di buku ketahuan. Ini katanya udah diberikan makar ada dolar di buku, ini uang apa? Ini uang sial. Ya kok sialan ketahuan juga. Makanya kalau pengen aman, nyimpen duit itu di Al-Quran. Insya Allah aman karena nggak pernah riba. Kalau nikahnya karena materi, nikah karena cantik, maka nggak usah cari yang cantik. Mending nikah aja dengan yang jelek. Insya Allah lebih awet, lebih kekeh, lebih istiqomah. Punya suami kok jelek sampai tua pun jelek. Udah mati pun jelek. Beda kalau ganteng itu hanya sebentar, cantik hanya sebentar. Kemarin masih bau parfum, sekarang udah bau basah. Kemarin masih imut-imut, sebentar lagi. Masya Allah. Kemarin masih pakai you can see minimalis tank top, sebentar lagi pakai das. Maka sekali lagi, kalau Anda nikah karena itu, mahabbah itu cinta, tapi cinta saya sama kalian ini hanya mahabbah, tidak mawaddah. Kalau ada yang sakit, saya nyumbang, paling banter 1 juta, jarang, paling 100 ribu. Tapi kalau istri saya yang sakit, 100 miliar pun saya carikan, 1 miliar saya carikan, karena saya dengan istri saya mau buat. Kalau ada anak kecil di pinggir jalan, kasihan, ngasih uang nggak? Ngasih berapa juta? Berapa juta? 100 ribu, 50 ribu, apa 5 ribu? Jarang, 2 ribu yang sering. Tapi kalau anak kita yang sakit, kira-kira butuh uang 20 juta, kirim nggak? Kirim. 20 juta kirim nggak? Minta handphone aja dikirim. Handphone iPhone yang Pro Max yang ini aja dikirim. Karena untuk anak kita. Tapi ada anak pinggir jalan nggak punya handphone, kita kasih iPhone? Enggak. Kenapa? Karena mau membuat. Maka semua niatnya untuk man soma Ramadana imanan wahtisaban. Maka puasa kita betul-betul meluruskan niat. Karena seluruh ibadah bisa untuk double niat kecuali ibadah wajib. Contoh, sholat semata-mata untuk Allah. Nggak boleh sekaligus sholat untuk sekaligus olahraga. Jadi rukuk biasanya gini, jadi muirim, atahiyat gini, jadi karena di situ untuk ibadah semata-mata untuk sama dengan puasa. Puasa tidak boleh sambil diet. Kenapa puasa sekaligus diet? Enggak boleh. Kenapa puasa sekaligus pengipatan? Ini pengeluaran banyak biar saya makannya enggak boleh. Imanan wahtisaban. Dan puasa adalah ibadah yang paling mudah diterima. Karena seluruh ibadah manusia bisa untuk menasihat kecuali asyamuli wa ana ajribi. Puasa ini semata-mata untukku dan aku sendiri akan melihatnya, menilai. Puasa nggak bisa dipamerkan. Sholat bisa nggak difoto? Bisa. Sholat nggak bisa disuting. Pak Jokowi, Prabowo, Gibran, Anies, Muhaimin, Ganjar, Mahfud MD, sholatnya kemarin semuanya disuting. Ya, syuting. Tapi puasanya nggak bisa. Sholat bisa nggak untuk manusia? Bisa. Sholat biasa-biasa di belakang ada calon mertua, dikusuk-kusuk bismillah. Biar kayak urusan UIN SAG di sarjana alam goib. Padahal kalau sholat sendiri tutul tusul jadi belas. Kalau Allah ya Allah, ini bacaannya sama dengan kemarin ya Allah, sama dengan hidup. Haji bisa enggak untuk manusia? Haji bisa enggak difoto?
Semua orang foto di depan Ka'bah, bisa di video, bisa diedit, bisa segala macam. Tapi puasa bisa difoto? Ini foto pas puasa. Kurus banget berarti sering puasa. Itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau itu ya kayaknya ya. Ada nggak yang gemuk tapi rajin puasa? Ada nggak? Ada nggak yang kurus tapi jarang puasa? Ada nggak? Jawab ya itu sendiri orangnya jawab. Semata-mata untuk Allah, tetapi ada puasa yang gagal. Kapan puasa itu gagal? Ketika dia kurang istidad, kurang persiapan. Satu, persiapan fisik jism. Maka kalau bisa kita disehatkan sampai Allah nabalik nabi Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di dalam Ramadan. Yang kedua, kekuatan ilmu, persiapan ilmu. Karena al ilmu imamul amal. Ilmu ini guidance-nya amal. Orang kalau beramal nggak sesuai dengan ilmu, diterima nggak? Rajin banget. Anak-anak dibokongi jam 10 udah duhur. Jam 11 sudah asar. Rajin masalah. Tahajud itu sehari 6 kali. Pagi tahajud, siang tahajud. Diterima nggak? Sekarang ketua KRD ini Pak Warno ini jauh itu di rumah. Sudah umur muka tangan, kurang kaki. Kurang kaki, begitu sini ayo sholat, tak udu sih, begitu udu non sikil toh. Nah kok sikil toh, lihat nih neng omah. Diterima nggak? Karena nggak sesuai dengan ilmu. Kalau nggak sesuai ilmu ada yang nanya, Ustaz, gimana? Nangis itu batalkan puasa enggak? Alhamdulillah. Ditanya kenapa? Tadi saya makan sego goreng. Nangis berarti nggak batal. Enggak, nangisnya nggak batal, tapi makan sego goreng. Nah, maka diberikan yang berikutnya istidatul ruh. Ruh ini adalah siap biasanya orang kalau amal ibadah, halo itu jawabannya hai. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, halo. Halo, hai, halo. Halo, hai, halo, hai. Malah cepet yang mikir loh. Mikir. Jadi, halo. Hai. Kenapa orang diperlukan persiapan ilmu? Kenapa orang ruh? Kenapa? Karena orang kalau amal baik yang dibayangkan susahnya. Tapi kalau amal jelek, nafsu membayangkan senangnya. Makanya sholat sendiri dengan sholat jamaah pahalanya banyak mana? Jamaah nafsu dikendalikan. Sialan imam itu sudah kurang ajar masa. Padahal naik sholat dewi lebih cepat, betul nggak? Orang kalau mau lebaran senang apa susah? Kalau Rasulullah ini bedanya mau hongkang sama Rasulullah. Karena nafsu, kalau mau kurban kambing, wedhus mahal. Padahal kalau kita mau, mohon maaf, kalau mau belanja murah. Orang kalau mau haji, mau umroh mahal. Padahal punya mobil, ada nggak punya mobil tapi belum haji? Kenapa? Karena itu sesuatu. Kalau mau piknik yang dibayarkan senang apa susah? Senang. Pikniknya masih 3 minggu, senangnya mulai hari ini. Minggu Maret aku yang Guangzhou, wah masalah bayangke malah pikniknya sih 3 minggu senangnya hari ini. Tapi kalau mau puasa, puasanya besok pagi, laparnya mulai hari ini. Burung poso ya wah, sesuk poso, mas jam 2 jam 3 bingung boleh bukanya jam 5. Padahal puasanya masih besok pagi, laparnya mulai hari ini. Maka ada enggak orang udah mau puasa tapi utang puasa kemarin masih belum lunas? Ada enggak? Namanya jawab itu ya. Maka dipercepat.
Makrul ghani dulmun, orang yang nunda-nunda utang itu dolim. Maka tolong sekarang yang masih punya utang puasa kemarin segera dilunasi. Karena ini sudah mau masuk Ramadan berikutnya. Persiapan mental. Halo? Mental kita siapa yang marhaban terhadap Ramadan, jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk. Berikutnya juga persiapan mal, istidadul mal. Apa istidadul mal? Yaitu persiapan harta. Karena sedekah yang paling bagus berlipat ganda di bulan Ramadan. Maka kalau bisa sahabat nabung sampai 6 bulan, mengumpulkan kurma, mengumpulkan apa untuk sedekah di bulan Ramadan. Ramadan ini bulan sedekah. Untuk itu lebih penting lagi persiapan maknawiyah. Persiapan apa? Maknawiyah. Apa maknawiyah? Ramadan itu adalah inti dari asyamu al-imsak. Sering kalau di dalam negeri orang itu kalau sebelum adzan subuh itu biasanya pengumumannya apa? Imsak. Ada yang tahu artinya imsak? Imsak itu artinya apa? Segera makan biar segera habis. Terus lampu kuning. Imsak artinya apa? Imsak artinya menahan diri. Jadi kalau udah si imsak itu artinya orang harus siap-siap untuk puasa. Maka sudah ditahan, jangan imsak baru masak. Sudah siap. Maka imsak adalah inti dari puasa adalah menahan diri. Menahan apa? Satu, menahan dari dua hal. Satu, menahan dua hal, yaitu apa yang di antara dua bibir dan apa yang di antara dua paha. Apa yang di antara bibir yaitu makanan, minuman, perkataan, dan cabang-cabangnya. Termasuk iri, dengki, serai, tahwen, panasten, open, tunggak jujuan, ratul, adul, fitnah, hibah, namimah, batil, cetil, medit, pelit, imit, infotainment, gosip, labiturat, termasuk bok, garisana. Kalau itu dijaga karena selamatul insan fihi dirisan. Biasanya yang paling berat ibu-ibu. Wanita itu kelemahan dan kelebihannya di bidang mulut. Maka kalau pengajian rame pasti ibu-ibu. Yang pergi bawa makanan pasti ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu muda rame? Karena dia kaum Hawa. Hawa itu mangap Hawa. Pak Warno juga ada, tapi dia kaum Adam. Adam itu mingkem. Orang semeromos apapun bilang Adam pasti mingkem. Ayo, 1, 2, 3. Agak susah. Adam. Ayo nganggu tangan, ayo. Adem-adem nganggu helm tunggu bayi-bayi. Maka penyakit wanita adalah apa yang di antara dua bibir. Ayat mengenai iri, ayat mengenai Nabi sampai katakan falyakul khairon auliyasmun. Para wanita, nek gak bisa ngomong baik supaya diam. Yang kedua, menahan apa yang di antara dua paha. Apa itu? Ya apa yang di antara dua paha. Nah ya apa? Apa yang di antara dua paha. Kalau ada yang gak paham, maju saya tunjukkan. Yaitu farji dan kehormatan. Maka dijaga kaitannya dengan syahwat. Biasanya yang paling berat ini adalah untuk laki. Maka ayat untuk memperkosa laki-laki atau ada ayat wahai wanita janganlah kamu memperkosa, ada? Laki-laki kok diperkosa gratisan mengangkat semuanya, bayar murah aja banyak. Kenapa? Karena ini. Makanya kata ini penting karena ini kaitannya penahan syahwat. Yang kedua, tidak hanya syahwat tapi seluruh organ tubuh. Ramadan itu mempuasakan tangan, kaki, mata, telinga. Maka itu dikondisikan.
melihat yang tidak benar, perilaku yang nggak benar, kaget semuanya. Maka Ramadan harus menjadi al-imsak, menahan diri dari semua, kaki, tangan semuanya dikurangi, kurangi. Yang jalan-jalan yang nggak jelas segala macam dikurangi. Mending untuk berbanyak baca Quran. Ngantuk. Oke, yang berikutnya puasa hati, itu yang paling puncak. Puncaknya puasa ini kalau kita bisa menahan hati, maka jelang Ramadan ini dikondisikan. Dikondisikan supaya apa? Supaya kita nanti memasuki Ramadan betul-betul. Karena Ramadan ini ibarat Nabi Yusuf dari 12 saudaranya. Halo? Hai. Nabi Yusuf itu punya saudara 12 termasuk Yusuf. Tapi yang paling dicintai oleh Bunyamin, oleh orang tuanya, mohon maaf, oleh bapaknya Nabi Yusuf, itu siapa? Siapa? Yusuf. Nabi Yusuf ini karena orang yang paling kuat di dalam syahwat. Nabi Yusuf itu dulu, Nabi Yusuf itu mau diperdaya oleh seorang wanita namanya Zulaikha. Nama Zulaikha itu nggak ada di dalam Al-Quran. Kenapa Allah nggak nyebut? Karena Zulaikha itu baik. Meskipun dia waktu itu berbuat jahat, tapi masih punya malu. Jadi kamar-kamarnya masih dikunci supaya nggak ketahuan. Beda dengan orang Hongkong, malah di video kan, malah di share kemana-mana. Maka sudah jahat, tapi dia malu dikunci. Nabi Yusuf itu hebatnya ada 14. Satu, Nabi Yusuf itu laki-laki, kok nggak mau diperkosa wanita? Hebat. Kalau Nabi Yusufnya itu Pak Warno, saya nggak bayang. Pasti Yulekanya ambil-ambil saja. Yuleka langsung hampir saja. Dua, Nabi Yusuf di negeri orang. Saya tanya, orang itu berbuat jahat lebih mudah di rumahnya sendiri apa di negeri orang? Di negeri orang. Tapi hebat, orang seperti ini Yusuf menahan diri di negeri orang, tapi Anda masih menjaga auratnya, masih biasa, maka pahalanya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang di dalam. Anda pakai jilbab di sini dengan jilbab pakai di Indonesia, pahalanya lebih banyak mana? Di sini. Anda menjalankan sholat, pahalanya lebih banyak sini apa di Indonesia? Di sini. Di sini untuk sholat aja harus dibatap, menghadapnya susah, cari waktunya susah. Maka kalau Anda ini luar biasa. Amin. Sama-sama pengajian di sini dengan pengajian di Indonesia, pahalanya lebih banyak mana? Di sini. Sini mana-mana harus lewat Victoria Park dengan segala macam. Kenapa kok mau duduk sini kok nggak ke Jordan, ke mana, ke Westport WB? Kenapa? Karena ini pantangannya lebih berat. Anda bisa mempertahankan makanan halal di sini, pahalanya lebih banyak daripada, karena di Indonesia makanan cari yang haram lebih sulit. Betul. Anda cari daging babi di Indonesia susah sekali. Di sini cari yang bukan babi yang sulit. Betul kan? Di antara semua warung itu yang halal dengan yang haram lebih banyak mana? Makanya Anda luar biasa. Inilah Nabi, orang yang al-harat. Siapa? Orang yang beramal agama di tengah susahnya. Kalau Anda negeri di Arab sana pakai jilbab ya wajar, rumahnya depan Ka'bah. Tapi kalau di sini Anda masih bertanya, Masya Allah, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang kencing. Jadi, tanda orang dekat dengan kematian ada 15B. B yang pertama adalah itu dekat dengan Israel. Kematian itu dirahasiakan tapi ada rahasia. 1 awqat, 2 amkan, 3 asbab. Mati itu tidak tahu kapan. Betul? Karena kalau kita tahu matinya kapan, kita nggak ada dinamika kehidupan. Ketemu orang masih tanya, kapan mati mbak? Oh kurang 5 tahun. Nah, aku kurang kolosasi, aku kurang rondino. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan juga seneng karena bisa nyebarkan undangan. Hadirilah pemakaman kamu. Datang
dia cius cemomot kurang rong dino nyewa kursi. Ngopo kesar mati ki rong dino nek rong kursi. Terus golek ambulan, ngopo arep mati kurang rong jam. Tapi pas dan orang untung mati itu nggak urut abjad. Karena kalau abjad mati pertama A, Ani, kedua B, Happy, ketiga C, Siti, ketiga Cita, ketiga D, keempat E, Happy, W lama, Wijayanto lama. Wijayanto, Warno dulu baru Wijayanto. Warno, Wijayanto. Tapi nggak ini bisa saja dari Z, dari Zainal, dari Zulkifli bisa nggak? Tapi seringnya dari A. Dari Ali Jaber, Arifin Ilham, Al-Bukhari itu biasanya itu dulu baru nanti Ani, Dewi, Dia, Jadi itu baru Warno, baru Wijayanto. Yang kedua tidak tahu apa penyebabnya. Karena banyak orang kalau udah mati, pertanyaannya apa? Usia berapa? Apa orang mati harus tua? Tidak. Adakah anak kecil yang mati? Ada. Adakah orang tua yang mati? Ada. Mati nggak tahu sebabnya. Orang tidur berapa mati bisa nggak? Karena selalu tanya sakit apa, usia berapa, sakit apa, ketika kena corona apa enggak? Orang sehat segar terus mati ada, orang tidur berapa mati ada nggak? Ada. Orang mendengarkan pengajian pulangnya mati ada? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Biasanya di depan rumah saya pesantren, mohon maaf, rumah saya itu ada kali Cudi di Jogja, silahkan mampir. Itu ada di, saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, masih muda, masih mahasiswa. Enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Masih muda, mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh. Mahasiswi masih muda dia, ya Allah, ketemu saya di bandara, lihat saya dari jauh tuh langsung Pak Ustadz sambil terima telepon, jadi mati itu tidak tahu kapan, ditahu di mana, dan tidak tahu apa penyebab. Saya pernah diadu dengan Mama Loren di Trans 7. Katanya Loren punya indigo, oh artisnya akan sukses, ini akan. Kalau memang kamu tahu, saya tanya Loren, kamu tahu nggak matinya di mana? Oh kalau itu saya nggak tahu. Karena kalau kita tahu matinya di mana, nggak bisa mati. Matinya di Indonesia, mulai besok pindah ke Hongkong. Malaikat Israel nyabut nanti, sebelahnya pindah nengok, tapi tetap saja diambil. Walaupun sampai Hongkong, tetap ciri orang yang dekat kematian. Gak apa-apa, ini yang gak tahu, ini kelelawar tidurnya waktu. Ditanya jidatnya langsung jidat. Oh, itu biar nasihat. Jauh, rumahnya Medan jadi jauh. Ya, di luar setengah hari ya. Allah. Bagus, mudah-mudahan Allah berkali. Amin. Saya sekalian jadi kembali. Halo. Hai. Halo. Bisa fokus? Fokus. Tepuk 1, 2, 1, 3. 2, 1, 3, 2, 4.
Juni tolong 16 orang jangan dikasih tiket. Enggak kompak sama sekali. Ramadan ini adalah bagaimana imsak, yaitu Ramadan. Halo. Karena banyak orang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Satu, karena salah nih. Maka niati Ramadan jangan niatnya betul-betul nawaitu soma penadaan betul-betul hanya untuk bukan nawaitu Ramadan ali dietili. Ya, serius ya. Kedua, juga salah karena tidak menangkap pesan moral. Kedua, pesan moralnya apa? Ramadan itu ada pesan moral. Pesan moralnya adalah hablum Allah dan hablum. Karena Nabi katakan ketika ada orang bentak-bentak, ada orang puasa tapi bentak-bentak pembantunya, kasihan dia puasa tapi nggak dapat apa-apa puasanya karena nggak bisa nahan amarah. Maka kalau ada orang ajak berantem, katakan afwan ini soimun, maaf saya sedang supaya mengendalikan. Karena orang marah itu jauh dari surga. Orang marah itu dekatnya dengan mereka, jauh dari manusia. Maka lihat orang marah. Halo. Orang marah satu pasti teriak, betul nggak? Pasti emosi, pasti mendekat, dan pasti bahasanya kasar. Deket kok teriak karena hilang akal sehatnya. Deket kok teriak karena yang dijauhkan hatinya. Lihat orang marah. Goblok lu, pikul lu, buset lu, cedak kok banter kok alon. Goblok, pikul, buset. Orang Jawa Timur dan cok. Mosok wong marah kok dan ngomong lo. Ayo sebutkan kemarahan masing-masing daerah. Ngomong apa? Naik ngomong ya. Asem semua ya terus ya. Dacuk ya, dacuk. Ngomong apa? Sial yo kamu. Buset apa nih? Penuh. Dan pasti bahasanya kasar. Orang marah pasti bahasanya kasar. USA gitu. Sao gitu. Apa miasu ya tapi nanti. Masa ustaz miasu. Jadi saya miasu. Masih ngomong. Itu pasti bahasanya. Enggak mungkin. Oh, kiri sepuh. Apa kiri sepuh? Nanti yang nganggo paningan panjenengan orang. Nah, cang gitu. Nah, inilah sekali lagi, maka puasa adalah pengendalian nafsu syahwat, nafsu mulut, dan nafsu semua organ tubuh, utamanya nafsu di dalam hati. Puasa adalah sahwat taubat. Berikut. Gagal kita berpuasa kalau nggak dapat taubat, nggak dapat maghfirah dengan 5 hal. Dengan berapa? 1. At-taubatu al-laumu. 1 itu tobat tidak hanya menyesali tapi menyadari kesalahan. Tolong masing-masing dihitung. Mohon maaf, ada nggak orang yang punya salah? Pasti ada lah. Semua orang pasti punya salah. Karena kita adalah innal insana makhluk khata' ibanis, yang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Hari ini yang banyak salah saya, karena yang banyak ngomong saya. Tapi yang banyak lupa adalah ya, mana? Tadi mohon maaf itu makanya orang sholat dengan berdiri, sholat dengan naik kendaraan. Al-Baqarah ayat berapa tadi? Nah, yang banyak lupa yang banyak lupa, yang lupa saya, yang banyak salah saya, ya, karena yang banyak ngomong saya. Manusia tempatnya salah dan lupa. Maka orang suruh pertama menyadari kesalahan.
Dua, menyesali. Maka tanda orang bertobat nangis. Neraka tidak bisa dipadamkan oleh 7 lautan, tapi bisa dipadamkan kalau orang nangis atas tobat-tobatnya. Yaitu dua, semua tirukan saya. Sa'atain, rok'atain, kotrotain. Jam 2 malam 2 rakaat 2 tetes air mata. Jam 2 malam jam 2 rakaat 2 tetes menangisi dosa-dosa kita. Ya Allah, maafkan kami, mungkin selama ini saya jadi istri belum banyak membahagiakan suami saya. Saya lebih banyak membahagiakan suamiku. Saya punya orang tua, tidak pernah berbakti pada orang tua. Sementara saya ganti popoknya orang tuanya orang ya. Ada kan yang gitu? Hari-hari kerjanya ya Allah, saya nggak nungguin anak saya, malah nungguin anjing hukum di sini. Mohon maaf. Nah, jadi mohon istighfar. Yang ketiga istighfar. Sekarang dibaca surat Al-Anfal ayat 33. Ya, sudah sebentar lagi. Nah, ini MC-nya ngilang terus. Nah, Al-Anfal ayat 33. Allah tidak akan mengadab dua. Satu, orang yang istighfar, wa hum yastaghfirun, wa antum fihim. Kalau ada ajaran Rasulullah, kalau kita mengamalkan ajaran Rasulullah tidak kena adab. Yang kedua, kalau kamu banyak istighfar. Ayat dibaca Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana lahum ma'rifahum takbirun. Sama wa antum fihim. Yang kedua, wa antum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Yang sudah ketemu mana? Itu mikrofonnya diambil. Ya, pakai mikrofon. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Satu, Allah tidak akan menghukum kamu kalau Nabi Muhammad ada di tempatmu. Artinya Nabi Muhammad bukan jasadnya Rasulullah kita bawa ke sini, tapi kamu mengikuti ajaran Rasulullah. Ya, cara berpakaiannya, cara perilakunya, cara makannya, cara tidurnya, cara itu semuanya. Tadi cara kencingnya aja 28 aturan. Makan pun ada 30 aturan. Dengan tangan kanan, dengan menunduk. Makanya nunduk, gak boleh dilipat. Tidak boleh melihat suapan orang lain. Jangan sampai makan bareng lihat suapan orang lain. Bahkan makan yang dari dekat, mengasihkannya ke kanan, jangan ke kiri. Kalau ini nawari ke kanan, kayak orang tawaf. Itu pun pakai doa. Gimana doanya? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi. Jangan terlalu kenyang. Separuh untuk makanan, separuh untuk minuman, sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk pernapasan. Jangan sampai mentok di leher sampai kulit bolong, itu banyak kulit banget nyampe, masa itu kok kayak kalung langsung hilang. Mana lagi tanggung kejepit leher. Masuk namu itu ngadep kursi ini gitu, masuk luar biasa. Ini baru nyampe mungkin makannya nggak diatur. Halo. Itu ada 30 aturan cara makan, cara tidur, cara semuanya diatur. Maka kalau kamu mengikuti sunnah Rasulullah semuanya pasti akan selamat. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul berarti dia cinta pada Rasulullah. Cinta pada Rasulullah adalah jalan untuk bersama Rasulullah di surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Satu, kamu tidak akan diadab kalau ada ajaran Rasulullah di sini. Yang kedua, Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun. kalau kamu mau meminta ampun, astagfirullah. Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi
mengazab kamu. Makanya setan itu pernah nggak ada di Hongkong. Kenapa kamu nggak di Hongkong? Nggak ada kerjaan. Setan itu sekarang udah keluar dari Hongkong. Kenapa? Belum saya goda aja lebih setan daripada saya. Dia kelas. Saya udah nggak suruh, dia suruh nutup. Gimana mau tak goda untuk buka, malah dia buka menuju saya. Setan itu pernah sering lari karena apa? Dulu kok kamu lari ke sini? Saya nggak tahan. Kenapa? Di Hongkong itu luar biasa itu orang sampai nggak tahan, ada orang tuh cerewetnya luar biasa sampai nggak kuat. Nah ini kenapa? Gosip segala macam maksiat tidak ada, maka setan udah pensiun dari sini. Pensiun. Maka setan itu akhirnya punya proyek baru. Proyek barunya apa? Orang bukan digoda untuk berbuat dosa, toh belum digoda aja sudah berbuat dosa. Maka setan sekarang membuat malas untuk beristighfar, supaya orang itu dibikin malas untuk mohon ampun. Kalau salah yang disalahkan orang lain, itu yang salah ini, yang salah itu, yang salah itu. Maka banyak-banyaklah istighfar, menyadari kesalahan, menyesalinya sampai tetesan air mata tadi. Yang ketiga banyak istighfar. Yang keempat taubatan nasuha, janji untuk tidak mengulangi. Jangan kapok lombok, sekarang kepedesan besok juga ngambil lagi. Wah, di Jogja itu ada namanya itu apa? Mercon. Jadi oseng-oseng mercon itu pedesnya luar biasa. Saya punya teman dari Makassar, saya traktir situ, kurang ajar asem sialan gitu. Emang racun saya. Makan baru buat pedesnya sampai batal semua. Dia marah. Kok berapa bulan kemudian datang, Ustaz kenapa? Itu yang oseng-oseng yang itu kemana lagi? Di mana ya alamatnya? Loh katanya kamu sialan. Kok dia pengen balik lagi sama teman-temannya? Itu namanya kapok loh. Biasanya sudah enggak tapi ngulangilah. Maka taubatan. Yang kelima atbi sayi'atil hasanah, tampuha, maka menutup kekurangan dengan kelebihan. Contoh, kalau Anda nggak bisa tahajud, usahakan pagi sholat duha. Kalau nanti puasa Ramadannya nggak sempurna, maka ditambah puasa Syawal 6 hari. Kalau Anda pulang terlambat, bawa oleh-oleh. Nggak biasanya tumben kamu mau tidur mijiti, karena saya tinggal 3 tahun di Hongkong. Maka sebelum tidur selalu mijiti untuk kafar, menebus dosa. Rasulullah juga seperti itu. Pernah Rasulullah pulang terlambat, lupa nggak bawa oleh. Akhirnya keliling rumahnya 3 kali sampai ditemukan batu yang sangat bagus. Maka batu itu diambil terus ketok dulu. Maka kaget, siapa itu? Malam-malam betul-betul kayak perampok. Saya Muhammad bin Abdullah. Masya Allah suamiku sudah pulang terlambat, saya bentak. Maka begitu buka, dua-duanya bareng. Ummul Minin Aisyah Landa minta maaf, aku yang salah tuh, kebuktian. Maafkan aku yang tahu salah. Rasulullah kalau bertengkar suami istri rebutan salah. Kalau orang BNI rebutan wis mulai telat wong wit dua micek tok masalah. Sing beda yang lanang kelayaban yang maling yang lowo kelawar tidurnya waktu lu marah semangat. Maka sekali lagi begitu ya Humaira Hesi Merah Lima. Rasulullah punya istri namanya Aisyah. Tapi kalau manggil ya Hesi Merah Lima, karena pipinya Aisyah itu putih merah-merah kayak apel Australia. Tahu apel Australia? Bukan apel Malang, kalau apel Malang itu hijau. Jadi kayak pakai blaze on loh. Putih ada merah-merahnya, tahu nggak? Oh, di ini. Nah, itu apel itu salah. Sebenarnya kalau manggis masuk ke neraka. Itu malah kayak durian. Ya.
Karena nanti jujur itu tidak boleh kalau itu menyakiti hati pasangan. Bojone ireng panggil blek sih. Bojone cilik panggil pin. Jelas bojone lemu panggil dut. Nah, lemu ya panggil, tapi lemu aja panggil sing langsing itu. Wahai istriku yang sangat berbobot. Wahai Tuhan besar, oh diajeng garwanipun kakang. Para matur matur tak kesak diajeng. Ono apa? Lebono tanpa busana. Buatlah panggilan yang bagus untuk suami istri. Maafkan aku terlalu lambat. Maka ini ada batu yang sangat bagus. Mudah-mudahan engkau berkenan. Apa kata? Ya Rasulullah, engkau suami terbaik. Berpuluh-puluh tahun menikah, belum pernah dapat oleh-oleh batu. Insya Allah ini lebih lanjut dari kita sudah dikubur di perut bumi. Insya Allah ini masih di punggungnya. Apa maksudnya? Kita sudah mati, insya Allah ini masih ada. Dan betul konon katanya di Kairo ada batu ngecap tangannya Rasulullah. Wallahualam, konon katanya diambil dari rumah Rasul. Maka tolong para suami, kalau tidak ada cari batu. Silakan isinya ini sunnah roh. Gandum nyeraimu. Batu permata ya. Batu dari cincin tadi. Indah sekali. Bagaimana suami? Rasulullah itu minum saja. Ini minum aja. Kalau minum hanya diminum separuh. Bismillah. Ini teh pahit ya. Kenapa? Karena yang separuh pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan bekas bibir tadi. Kenapa yang mau ngomong gitu? Bapak ini lah. Iya. Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu dihabiskan, ini teriak, ya Rasulullah, sisakan untukku. Enggak biasanya begitu, ya Abdullah Jamaah. Keluarga kita ini akan diberkahi kalau ada kebersamaan. Minum kok diminum sendiri, biasanya separuhan. Ya Humairah, ya Mukminin, ya Zaujati, ya Ummul Mukminin, ya Habibati, ya Bebek, ya Yang Cinta, Hani, my love, semuanya. Sayang bukan syaitan, bukan. Bebek, maafkan aku terlalu haus maka saya habis. Kalau memang habis, ya saya bikin lagi. Maka buru-buru ini dibawa ke dapur. Sampai di dapur, Ummul Mukminin nangis sejadi. Ya Allah, jangan surga saya tertutup oleh bias. Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh gelap. Minum garam. Di dapur itu ternyata karena gelap itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah maka Rasulullah dihabiskan. Karena kalau diminum separuh nanti ada dirty feeling, nanti akan menyinggung perasaan istri. Itulah suami yang hebat. Dengerin. Kenang terus kasih Suami yang hebat itu menjaga perasaan istri. Jadi jangan sampai istri itu merasa tersinggung. Paham ya? Kenapa dihabiskan? Padahal asinnya ke upil. Berarti pernah makan upil itu asin. Saya tak tambahin. Kok ngerti nek upil ki asin? Emang harus tahu loh ya? Izinin tangan. Ya unta tahu nggak? Unta itu kenapa dia bisa nggak minum 15 hari? Karena air ini air hidungnya itu ditelan kembali. Asin di mana kalau asin. Jadi
Unta itu bisa nggak minum sama 15 hari, tapi sekali minum bisa 200 liter. Liter itu semuanya. Itu makanya dia nggak pernah berkeringat dan makanya tahan di sana. Jadi paham ya, untuk memuji suamimu besok pagi kalau udah pulang besok Indonesia bikin mie dikasih minum sendok, terus bangun pagi mas ini di mie kira-kira nek bojomu piye kabar? Simaknya memang wong tutup mie cocok. Jadi banyak istighfar, ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Maka Ramadan harus jadi syahrul hijrah. Apa itu hijrah? Ulang, halo. Ramadan kita harus memperbaiki diri. Setelah Ramadan semua jadi pribadi yang mempesona, jadi ibu yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik. Maka setelah Ramadan Syawal. Syawal artinya meningkat latar kabunna atau tebak. Kalian harus meningkat setingkat demi setingkat. Kata New Kid on the Block, step by step. Step by step, OBB. Jadi semua orang harus jadi lebih baik. Semuanya komitmen. Ramadan adalah gladi untuk men-training jiwa kita semua jadi orang-orang yang lebih baik. Anda pulang dari Hongkong ini semuanya harus jadi pribadi yang mempesona, pribadi yang lebih solihah, yang bisa membahagiakan, membawakan. Karena sudah sampai Syawal, nanti ketemu lagi setelah Ramadan tanggal 30 Juni. Harusnya April saya kesini tapi tiba-tiba nggak dapat gedung katanya. Terus ya sudah, katanya 30 Juni sudah. Itu saja saya sambung. Mungkin ada pertanyaan dialog karena ini jam untuk keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jaga sebagaimana Allah telah menjaga keluarga Ibrahim alaihissalam. Amin. Untuk pasangan kita, untuk bapak ibu kita, untuk saudara-saudara kita di tanah air. Utamanya untuk pasangan yang sudah mudah pindah ke lain hati. Untuk yang di Batang, yang di Malang, yang di Jawa Timur, Lampung, Blitar, Kendal. suaminya masih lirik sini, mudah-mudahan Allah jaga pandangannya. Tundukkan hatinya untuk senantiasa menjaga keluarganya untuk bisa mengantarkan ke surganya. Kita baca Al-Fatihah untuk semua niat yang baik. Wali kulli niati sholihah dulu, wali doi ta'ala, wali syafati rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina wa kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanika. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighran, lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan wal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi zakatil maut wa najatan minan nar afwa indal hisab. Allahumma rizqna husnal khatimah wa na'udzu bika min syurril Allahumma rabbana bil ba'sa isfi akhina fil isfi anta safila sifanila sifa wa sifa la yuqadir sabba. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka man tudkhilna faqad ahzaita wa ma lidzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Kurang lebih mohon maaf, walaupun insyaallah ketemu lagi bulan 6 tanggal 30. Allah muafiq dan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.